Legend of the Great Sage. Chapter 266. Istana megah dan bangunan terang benderang. Bahkan di kota yang penuh dengan gedung-gedung tinggi ini, ketinggian beberapa ratus kaki sungguh luar biasa. Rangkaian lentera merah digantung di atap yang tinggi. Dindingnya dicat dengan mural besar gadis giok mempesona yang terbang di langit. Hal yang paling luar biasa adalah mural-mural ini benar-benar menari. Alis dan mata mereka menggoda orang yang lewat. Tangan kosong mereka memetik pipa, dan senarnya benar-benar berbunyi. Sungguh luar biasa dan luar biasa, seperti negeri dongeng. Wu Gen berkata dengan bangga, apa pendapatmu tentang tempat ini, Rongzi? Qian Rongzi berkata, ini sangat indah. Dia pernah ke sini sebelumnya. Wu Gen berkata, bagaimana denganmu, King Shan? Di tempat kecil seperti Jiaping, kamu tidak akan bisa melihat pemandangan seperti itu sepanjang hidupmu. Hua Sengzan mengira Li Qingshan akan tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kebanyakan orang yang baru pertama kali datang ke sini akan berperilaku seperti itu. Namun, meski wajah Li Qingshan dipenuhi kekaguman, dia tidak kehilangan ketenangannya. Hua Sengzan merasakan pujian di hatinya. Li Qingshan berkata, ini mengingatkanku pada kampung halamanku. Wu Gen tertawa, itu lelucon paling lucu yang pernah kudengar hari ini. Li Qingshan tidak membantahnya. Tempat ini memang membuatnya teringat akan kehidupan masa lalunya, dunia cahaya dan bayangan yang kabur, lampu neon yang berkedip-kedip terus-menerus, dan film-film yang dianggap nyata. Mungkin tidak banyak pemandangan yang bisa membuatnya tercengang. Wu Gen mengeluarkan tabletnya lagi. Li Qingshan tahu bahwa itu adalah segel, yang digunakan untuk mengendalikan makhluk spiritual. Hua Sengzan juga menyingkirkan kuda naga perak itu. Begitu dia melangkah ke dalam gedung, angin harum memenuhi wajahnya. Sekelompok remaja putri dengan pakaian tipis musim semi datang untuk menerimanya. Masing-masing dari mereka seindah bunga, memancarkan semangat awet muda. Mereka bertemu Hua Chengzan dan mengobrol, terus-menerus memanggilnya Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda. Hua Sengzan tidak menolaknya. Dia memeluk mereka ke kiri dan ke kanan, memanggil nama mereka dengan penuh keakraban. Hal ini membuat para gadis kembali bersemangat. Betapa sulit diatur. Cepat dan kembali ke urusanmu sendiri. Seorang wanita yang tampak seperti seorang manajer datang dan membubarkan sekelompok gadis yang tidak bahagia. Li Qingshan awalnya mengira tempat ini sangat berbeda dari rumah bordil biasa, namun setelah sekelompok gadis muda berpencar untuk menyambut para tamu, ekspresi mereka segera berubah. Sopan. Yang jelas, dia telah menjalani pelatihan ketat. Seorang wanita dari keluarga bangsawan harus lebih bermartabat. Adapun wanita yang bertanggung jawab, dia membungkuk kepada Hua Sengzan dengan anggun. Tatapannya mengembara saat dia berbicara dengan malu-malu, Playboy. Kamu kembali. Teman-temanmu pasti menunggu dengan cemas. Petik 2. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Hua Sengzan telah menerima perlakuan khusus, sedangkan Li Qingshan dan Wu Gen, keduanya, telah menjadi lawan yang sempurna. Mereka saling memandang dan merasa berada di perahu yang sama. Li Qingshan mendongak. Bangunan ini juga memiliki struktur atrium, namun bentuknya tidak melingkar. Itu lebih terlihat seperti ikan yang berenang, dan skala bangunannya 10 kali lebih besar daripada bangunan di kota Jiaping. Jembatan tertutup yang tak terhitung jumlahnya berpotongan di langit, dan orang-orang berjalan di atasnya. Itu seperti kota di dalam gedung. Ada orang-orang yang datang dan pergi di dalam gedung, pria dan wanita, tua dan muda. Beberapa praktisi ki berbaur di antara mereka, melihat ke kiri dan ke kanan seperti turis pada umumnya, mengagumi keajaiban bangunan tersebut. Hua Sengzan sedikit menggoda wanita yang bertanggung jawab, lalu bertanya, di mana Haitang? Master Sekte sedang berkultivasi di belakang. Biarkan dia datang ke sini. Aku punya beberapa teman yang ingin kuperkenalkan padanya. Wanita itu melirik Li Qingshan dan Qian Rongzi, lalu berkata dengan enggan, saya akan mengundangnya sekarang. Li Qingshan menjadi lebih waspada. Memanggil nama Master Sekte, dan membiarkannya datang ke sini begitu saja, sudah cukup untuk membuktikan hubungan mereka. Ayo naik dulu. Hua Sengzan memimpin di depan. Ketika mereka sampai di sudut gedung, Li Qingshan merasakan awan putih melonjak di bawah kakinya, dengan lembut mengangkatnya. Dia kemudian melihat formasi kecil terukir di lantai, berkedip dengan cahaya. Itu jelas merupakan formasi yang bisa menciptakan awan. Melihat ekspresi aneh Li Qingshan, Hua Sengzan menggoda, apa, memikirkan rumah lagi. Li Qingshan berkata, tentu saja. Bukankah ini hanya sebuah lift? Meski cara yang digunakan berbeda-beda, namun arah yang ditempuh manusia dalam mengejar kesenangan sebenarnya tidak terlalu berbeda. Wu Gen menepuk bahu Li Qingshan dan berkata sambil tersenyum, Qingshan, aku tidak tahu kalau kamu begitu suka bercanda. Saat dia dengan cepat naik semakin tinggi, penglihatan Li Qingshan menjadi sangat tajam. Ia melihat bangunan itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan lantainya. Beberapa daerah dilengkapi dengan meja dan peralatan judi, sementara daerah lain dipenuhi pengunjung yang sedang makan-makan. Tentu saja, industri jasa tradisional masih menempati sebagian besar wilayah tersebut. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Bahkan Li Qingshan mau tidak mau terpengaruh oleh suasana gembira ini. Pikirannya berangsur-angsur rileks, untuk sementara melupakan kekhawatiran dan kebenciannya. Dia tersenyum sedikit. Hua Sengzan berkata, di sini, apapun identitas Anda, apapun minat Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Li Qingshan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres.
Dia menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh untuk menenangkan pikirannya, dan senyuman di wajahnya segera menghilang. Apakah ada semacam formasi di sini yang mempengaruhi pikiran orang? Little N jelas tidak terpengaruh, dan ekspresi Qian Rongzi juga tidak berubah. Itu mungkin ada hubungannya dengan metode kultivasi yang dia praktikkan. Itu benar, Hua Sengshan mengangguk. Dia sangat mengagumi ketajaman indera Li Qingshan. Li Qingshan berkata, bolehkah membingungkan orang seperti ini? Wu Gen berkata, apa yang membingungkan orang-orang seperti ini? Jangan khawatir. Hua Sengshan berkata, anggur, wanita, keserakahan, dan kesombongan. Yang mana di antara mereka yang tidak membingungkan orang? Siapa yang tidak menyukainya? Dibandingkan dengan hal-hal ini, bukankah lebih baik menggunakan beberapa teknik kecil untuk membuat orang bahagia tanpa membahayakan tubuh atau pikiran mereka? Petik 2. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sedikit. Lebih baik tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Hua Sengshan tersenyum. Semua orang mabuk, jadi kenapa hanya kamu yang sadar? Li Qingshan menatap mata cerah Hua Sengshan dan bertanya, apakah kamu mabuk? Dia hanya merasa Hua Sengshan bukanlah tipe orang yang suka melakukan hal seperti itu. Hua Sengshan berkedip, pernahkah kamu mendengar tentang alkohol sebagai penawar racun? Keduanya saling memandang dan tersenyum. Wu Gen berkata dengan tidak sabar, apa yang kalian bicarakan? Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka telah sampai di titik tertinggi gedung. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas kepala mereka, namun dikelilingi oleh pemandangan taman. Ada bambu tinggi, bebatuan, dan kolam. Bahkan ada aliran sungai kecil yang mengalir. Sulit membayangkan mereka berada di atas gedung tinggi. Ada beberapa paviliun di taman, dan suara alat musik petik terdengar dari jauh. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak dan bertemu dengan seorang pria parubaya setengah mabuk yang sedang didukung oleh seorang wanita cantik. Keduanya adalah praktisi Qi, dan pria itu sebenarnya berada di lapisan ke-10 dari tingkat praktisi Qi. Jubah hijaunya kusut, dan tangannya menyentuh pantat wanita gagah itu. Bahkan janggutnya tidak menambah rasa bermartabat pada penampilannya. Saat pria parubaya itu melihat Hua Sengshan, dia segera menjauh dari tubuh wanita tersebut. Dia merapikan pakaiannya dan bertingkah seperti pria sejati. Itu Komandan Hua. Hua Sengshan tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya itu terbatuk ringan. Saya sedang mengumpulkan beberapa pemandangan. Wanita itu mengusap dadanya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin datang ke tempat tidur dan membiarkan aku bersenang-senang? Pria parubaya itu dengan canggung memarahi, jangan bicara omong kosong. Wanita itu hanya tersenyum, jelas tidak takut sama sekali. Dia bahkan mengedipkan mata pada Hua Sengshan. Wu Gen terkekeh. Hua Sengshan menyingkir dan berkata, kalau begitu silakan pergi dulu. Jangan tunda urusanmu. Wu Gen berkata dengan nada menghina, bajingan tua ini. Pria parubaya itu pergi dengan bingung. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Dia telah melihat banyak praktisi Qi tingkat tinggi, baik itu teman atau musuh, mereka akan selalu memiliki sikap tertentu, tidak seperti pria yang begitu tidak sopan ini. Chapter 267. Wu Gen berkata, bajingan tua itu. Hua Sengshan berkata, tenanglah. Apa yang perlu ditakutkan? Ayo pergi. Sebuah bangunan bambu terletak di bawah naungan hutan bambu. Di luar berdiri dua orang batu tampak aneh memegang lentera. Itu dipenuhi dengan suasana yang eksotis. Aliran kecil mengalir ke sisi keranjang bambu. Li Qingshan mengikuti Hua Sengshan ke dalam gedung. Dia melihat lebih dari selusin pria dan wanita muda minum mengikuti aliran sungai. Masing-masing dari mereka adalah praktisi Qi, dan tidak satupun dari mereka berada di bawah lapisan ke-6. Melihat Hua Sengshan masuk, seorang pemuda berwajah pucat dan berjanggut tipis meraih lengan baju Hua Sengshan. Kakak senior, kamu kabur setelah minum setengah cangkir. Apa gunanya? Kamu perlu minum 3 cangkir sebagai hukuman. Semua orang mencemooh, 3 cangkir sebagai hukuman. Orang lain bertanya, siapakah mereka berdua? Hua Sengshan berkata, baiklah. Berhentilah main-main. Izinkan saya memperkenalkan dua orang teman kepada Anda. Ini Li Qingshan, dan ini Qian Rongzi. Keduanya ingin bergabung dengan sekolah legalisme kami. Ini semua adalah keajaiban aliran legalisme di prefektur Clear River. Mereka mungkin tampak sedikit menyedihkan, tapi memang benar. Saya tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu, tapi mari kita bergaul di masa depan. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, semua orang sudah mulai tertawa dan mengutuknya. Kaulah yang menyedihkan. Sebelumnya, Li Qingshan telah belajar sedikit tentang aliran legalisme dari kitab segalanya. Pemimpin aliran legalisme saat ini adalah Komandan Scarlet Hawk, Wang Pusi. Ratusan aliran pemikiran bukanlah sekolah yang sepenuhnya terputus dari dunia luar. Sebaliknya, mereka mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan seluruh kerajaan Xia besar. Para murid sangat bebas. Selama mereka membayar biaya sekolah, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, biaya sekolahnya datang dalam bentuk batu spiritual dalam jumlah besar. Kebebasan seperti inilah yang disukai Li Qingshan. Itu tidak seketat dan seketat sekte, dan relatif nyaman baginya untuk keluar dan melakukan apapun yang dia inginkan. Beberapa murid aliran legalisme, mereka belajar di akademi serta mengambil posisi di Hawk Wolf Guard. Yang harus mereka lakukan hanyalah memburu beberapa tokoh dalam daftar hitam dari waktu ke waktu.
Murid kepala sekolah legalisme saat ini adalah Hua Sengshan. Li Qingshan merasa sangat sulit untuk menolak. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah murid elit aliran legalisme, dilihat dari kesombongan masa muda mereka. Dia tidak bisa menyembunyikannya apapun yang terjadi. Li Qingshan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Qian Rongzi berjalan keluar dari belakang dan membungkuk dengan anggun, menyebabkan mata banyak pria berbinar. Bagus sekali, Wu Gen. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan keluar untuk bermain bersama kami selama beberapa hari. Kamu bilang kamu teman dari jauh, tapi ternyata kamu menyembunyikan wanita simpanan. Petik 2. Berhentilah bicara omong kosong. Wu Gen menolak mengakuinya, tapi wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ketika semua orang melihat Little N, mereka kembali berseru kagum. Untuk sesaat, pemandangannya sangat meriah. Hua Sengshan menyeret Li Qingshan ke meja yang sama. Dia menuangkan secangkir anggur untuknya dan berkata sambil tersenyum, tunggu sebentar. Musuh Anda akan tiba dalam waktu singkat. Petik 2. Namun, perlakuan sopan ini membuat semua orang terkejut. Meskipun Hua Sengshan memperlakukan semua orang dengan sopan, harga dirinya mungkin tidak kalah dengan harga diri orang lain. Jarang sekali dia bisa begitu dekat dengan seseorang. Li Qingshan berkata, semoga saja ini bukan pertemuan antar musuh dan membuatmu iri. Hua Sengshan menepuk bahunya. Jangan khawatir. Li Qingshan tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan hembusan angin dari belakang, dan tubuhnya menegang seperti tali busur. Hua Sengshan menepuk tangannya sambil tersenyum, seolah menyuruhnya untuk santai. Seorang wanita memeluk leher Hua Sengshan dan Li Qingshan dari belakang. Wajah cantik muncul di antara mereka berdua, dan dia berkata sambil tersenyum, musuh apa? Li Qingshan merasakan kelembutan menekan punggungnya, dan aroma manis menyerang hidungnya. Ia sedikit kaget karena wanita ini bukanlah salah satu murid yang menemani mereka minum, melainkan murid legalisme. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Wu Gen, dan dia juga berada di lapisan ke-9 alam pemurnian aura. Di antara pengikut legalisme, dia berada di urutan kedua setelah Hua Sengshan. Hua Sengshan berkata, jangan menakuti dia. Jika dia memukulmu, kamu tidak akan bisa menerimanya. Apakah dia bersedia? Wanita itu kemudian menoleh ke Li Qingshan. Apakah kamu pikir kamu bersedia? Bibir merahnya hanya beberapa inci dari bibirnya, dan bau alkohol menyerang hidungnya. Saat dia bergerak, perasaan di balik bahunya menjadi lebih jelas. Li Qingshan terbatuk ringan. Bahkan jika aku mau, aku tidak akan bisa memukulnya. Kamu benar-benar bersedia. Wanita itu melebarkan matanya dan mendekat. Saya bisa memukulnya, pikir Li Qingshan. Hua Sengshan memperkenalkan, Han Qiongzi, kursi kedua di sekolah legalisme, putri tertua klan Han. Han Qiongzi berkata, saya tidak senang mendengar Anda mengatakan itu. Putri tertua klan Han yang mana? Bocah, panggil saja saya kakak senior. Oh iya, adikku itu tidak datang hari ini. Petik 2. Hua Sengshan berkata, dia tidak pernah datang ke tempat seperti ini. Bukannya kamu tidak tahu. Pergilah, jangan ganggu kami minum. Han Qiongzi berkata, saya tidak akan pergi. Mereka semua akan mengepung wanita baru itu, jadi tentu saja saya akan mengepung pria baru itu. Li Qingshan melihat bahwa Qian Rongzi memang berbaur dengan murid-murid legalisme. Han Qiongzi tiba-tiba merasakan tatapan diarahkan padanya. Dia berbalik dan melihat N kecil menatap lurus ke arahnya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih, gadis kecil, apa yang kamu lihat? Dia tidak melihat siapapun. Suara Li Qingshan agak dingin. Dia menarik Little N ke dalam pelukannya dan berkata dengan kepala menunduk, apakah kamu ingin makan sesuatu? Yo, kamu cukup sombong. Han Qiongzi meninggikan suaranya dan menarik banyak perhatian. Hua Sengshan diam-diam mengutuk. Han Qiongzi memiliki kepribadian yang berani dan tidak terkendali, tetapi dia tidak tahan dengan sedikit ketidaktaatan. Dia hanya orang desa. Sebelum Han Qiongzi selesai, Hua Sengshan memasukkan segelas anggur ke dalam mulutnya. Minumlah anggurmu. Han Qiongzi berkata dengan sedih, kenapa aku harus? Namun, dia melihat meskipun Hua Sengshan masih memiliki senyuman di wajahnya, sudah ada peringatan di matanya. Dia segera kehilangan kesabaran dan mengambil segelas anggur. Aku akan minum kalau begitu. Kakak senior diceramahi oleh kakak Hua lagi. Goda seorang murid perempuan legalisme dari dekat. Aku akan mencabik-cabik mulutmu. Han Qiongzi melirik Li Qingshan sebelum pergi mengacau dengan gadis itu. Hua Sengshan berkata, dia memang begitu. Dia tidak punya niat buruk. Li Qingshan tersenyum. Tidak apa-apa. Di antara praktisi kilapisan ke-9, kepribadiannya cukup bagus. Dia bahkan akan membunuh orang-orang yang berkepribadian buruk. Jika kamu ikut dengannya sedikit, kamu akan mendapat banyak manfaat di 100 aliran pemikiran, bukan, di prefektur Clear River. Dia sepertinya juga tidak membencimu. Mungkin kamu bahkan akan memilikinya, kesempatan untuk menjadi menantu keluarga Han. Li Qingshan tersenyum. Sebaiknya kamu manfaatkan sendiri kesempatan ini, saudara Hua. Hua Sengshan tertawa keras. Terdengar tawa kecil dari luar, dia sudah memiliki terlalu banyak peluang. Dia bahkan tidak bisa memanfaatkan semuanya. Suaranya agak serak, tapi sangat magnetis. Tawa tersebut bahkan bisa menjangkiti hati seseorang, membuat mereka merasa bahagia entah kenapa. Li Qingshan menatap keluar, dan seorang wanita melangkah melewati pintu.
Dia memegang kipas bundar bermekaran buah persik di tangannya, menutupi separuh senyumannya. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti gadis manis berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun pesona dan sikapnya membuatnya tampak seperti wanita dewasa dan cantik. Dia juga memiliki lekuk tubuh yang menggetarkan jiwa, dan payudaranya yang gagah tampak seperti akan lepas dari pakaiannya. Namun, pinggangnya melengkung erat, dan pantatnya yang bundar mendorong gaun merah mudanya ke atas. Saat dia melihat sekeliling, dia sudah mengalihkan pandangan semua orang. Meskipun Li Qingshan telah melihat banyak keindahan luar biasa di masa lalu, dia masih menghela nafas kagum di dalam hati. Siapa lagi yang memiliki kecantikan seperti itu selain kepala sekolah, Begonia? Namun, dia menjadi lebih waspada. Tidak ada satupun penggarap yayasan yang bisa memperlakukannya dengan enteng. Saudari Qiu, kenapa kamu datang? Murid legalis yang berkulit putih dan berjanggut tipis itu berjalan mendekat. Dia mendambakannya di dalam, tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya. Begonia menyapa semua orang dengan senyuman, tetapi ketika dia melihat Qian Rongzi, dia berhenti. Qian Rongzi menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tapi dia hanya mencibir ke dalam. Tatapan Begonia akhirnya tertuju pada wajah Li Qingshan, tetapi tidak tertuju pada N kecil. Dia mengelus kipas bundarnya dan mendesah takjub. Keharuman dan keindahan surgawi. Kamu benar-benar mengesankan. Kamu adalah muridku yang hebat. Terima kasih, Cheng San. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dalam sekejap mata, Begonia sudah tiba di hadapannya. Dia berkata pada N kecil, "Nak, ikut aku." Li Qingshan berkata dengan tegas, "Jangan pikirkan itu." Begonia mengayunkan kipas bundarnya seperti sedang menepis lalat. Kamu pasti Li Qingshan. Demi saudaramu Hua, aku akan menghapuskan keluhanmu pada sekteku. Li Qingshan hanya melihat gambar di kipas angin mulai bergerak. Kepalanya berputar, dan dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh dengan tergesa-gesa untuk menenangkan diri. Dia baru saja akan mengambil tindakan. Sebuah tangan ramping dan indah terulur dari satu sisi, melayang di udara seperti kupu-kupu dan meraih tangan Begonia. Kipas bundar itu segera berhenti. Hai Tang, bagaimana kamu bisa mengajak seseorang begitu kamu melihatnya? Kamu harus bertanya apakah mereka bersedia atau tidak. Hua Sengzan mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa arti aspek keharuman dan keindahan surgawi bagi sekte tersebut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan semua hal yang telah dia persiapkan, dan dia sudah datang menanyakannya secara langsung, bahkan menggunakan teknik pesona. Begonia sedikit terkejut, tapi itu bukan karena Hua Sengzan. Dia sudah menduga Hua Sengzan akan menghentikannya, jadi dia tidak terlalu terkejut bahwa Li Qingshan bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, baru saja, dia pada dasarnya menggunakan semua teknik pesonanya pada anak itu, namun anak itu sebenarnya bisa tetap tidak terpengaruh. Agak sulit dipercaya. Namun, dia tidak putus asa. Untuk sesaat, tatapannya beriak seperti air, menghasilkan banyak ilusi. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu bersedia ikut denganku? N kecil berkata dengan tegas, tidak. Ekspresi Begonia sedikit berubah. Li Qingshan berkata, kamu dengar itu. Dia harus membuat sekte itu menyerah terlebih dahulu. Hua Sengzan berkata, Hai Tang, sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid, jadi jangan memaksakannya. Saya telah membawa Qingshan ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara dia dan sekte tersebut. Petik 2. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa inilah alasan mengapa Hua Sengzan membawa Li Qingshan ke sini. Jika itu masalahnya, mari kita selesaikan masalahnya. Li Qingshan, saya curiga Anda memiliki hubungan dekat dengan kematian beberapa murid sekte saya. Ekspresi Begonia berubah lagi. Di mata Li Qingshan, kecantikan menawan tiba-tiba berubah menjadi iblis yang jahat dan menakutkan. Namun, dia hanya tersenyum dingin. Jika dia ingin menggunakan pesona untuk merayunya, mungkin itu akan mempunyai efek tertentu, tapi jika dia ingin menakutinya, maka itu jauh dari itu. Jika dia takut akan hal ini, lalu ketika dia berubah menjadi iblis dan melihat dirinya di cermin, bukankah dia akan takut pada dirinya sendiri? Kenyataannya, dia masih sangat puas dengan penampilannya sebagai iblis. Li Qingshan berkata, itu benar. Nyonya Menara Gerbang Jiaping dibunuh oleh saya. Namun, dia berkolusi dengan Zuo Zibo untuk menindas saya terlebih dahulu dan menculik serta menjual orang yang tidak bersalah. Menurut hukum Gritsia, kasus ini diputuskan oleh distrik hakim. Apa yang ingin Anda katakan? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Li Qingshan akan membunuh orang-orang dari sekte tersebut dan bahkan berani berbicara balik kepada seorang penggarap Foundation Building. Dia sangat berani. Mereka sangat akrab dengan Begonia dan semua memanggilnya, Suster Qiu. Ketika mereka melihat Li Qingshan lagi, tatapan mereka menjadi agak tidak bersahabat. Chapter 268. Hanya Han Qiongzi yang mengerucutkan bibirnya dan berpikir, setidaknya pria ini punya tulang punggung. Dia tidak seperti pria biasa. Bagaimana dia bisa melupakan nama belakang ibunya begitu dia melihat wanita lepas ini? Awalnya, aku ingin mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran di masa depan, jadi aku akan memaafkannya sekali ini saja. Jangankan para pria yang hadir, para wanita pun kesulitan menolak pesona Begonia. Han Qiongzi adalah pengecualian. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin besar pula ketahanannya terhadap seni pesona. Namun, yang memainkan peran yang menentukan tetaplah kecemburuan perempuan. Baik itu dalam hal kultivasi, latar belakang, penampilan,
atau sosok, Han Qiongzi adalah yang terbaik. Namun, Begonia kebetulan melampauinya kemanapun dia pergi. Begonia memandang Hua Sengshan. Hua Sengshan berkata, karena ini kecurigaan, maka tidak ada bukti. Penjaga Hawkwolf kami sendiri yang akan menyelidiki ini dengan baik. Sebaiknya Anda berhenti mengkhawatirkan hal ini, Master Sekte Qiu. Master Sekte Qiu, Hua Sengshan, yang kamu tahu hanyalah membantu orang luar menindasku. Begonia berkata dengan marah ketika matanya sedikit memerah. Yang lain tidak pernah menyangka Hua Sengshan akan begitu mendukung Li Qingshan. Akibatnya, masalah tersebut menjadi konflik antara Hua Sengshan dan Begonia, bukan konflik antara penjaga Hawkwolf dan sekte tersebut. Mereka benar-benar tidak tahu harus berdiri di pihak mana, jadi mereka menjadi semakin tidak senang dengan Li Qingshan. Namun, pada akhirnya, Hua Sengshan masih memimpin mereka. Mereka semua berusaha membujuknya, Kak Qiu, ini hanya kematian seorang tokoh kecil. Lupakan saja. Li Qingshan memandang Hua Sengshan. Dia agak terkejut, tapi dia juga agak tersentuh. Baginya, ini adalah bentuk kebaikan yang langka. Jika dia berada di posisi Hua Sengshan, dia mungkin akan lebih bersedia membantu Begonia cantik itu daripada Li Qingshan, yang hanya dia temui sekali. Begonia berkata dengan dingin, jangan pikirkan itu. Dia berkata dengan sedikit kepahitan dan ketidakberdayaan, Cheng San, dua nenek kita telah hilang, dan bahkan putra wakil ketua sekte Wei telah meninggal dengan cara yang kejam. Ini semua sangat terkait dengan Li Qingshan. Sebagai ketua sekte, bagaimana saya bisa biarkan saja dia pergi begitu saja? Melihatnya seperti ini, semua orang merasa kasihan padanya. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan, dia semakin terkejut. Han Qiongzi berkata, Kakak Qiu, kamu tidak bercanda, kan? Nenek adalah praktisi Qi lapisan ke-9, dan dari apa yang saya lihat, dia hanyalah praktisi Qi lapisan ke-6. Bagaimana dia bisa dikaitkan dengan kematian dua orang ke-9? Lapisan Qi praktisi. Begonia berkata, Qian Rongzi, keluar dan bicara. Bagaimana putra wakil guru Wei meninggal? Petik 2. Qian Rongzi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri di belakang kerumunan. Ketika dia mendengar itu, dia tahu dia tidak bisa menghindarinya. Dia tersenyum pada Wu Gen di sampingnya dan berjalan keluar dengan anggun. Putra wakil ketua sekte Wei, Wei Yingji, pergi untuk membalas dendam terhadap Li Qingshan. Keberadaannya tidak diketahui. Itu persis sama dengan apa yang dia katakan sebelumnya, tapi jantung Begonia berdetak kencang. Dia merasa dia salah perhitungan. Li Qingshan berkata dengan lantang, dengarkan semuanya. Saya hanya menangani kasus biasa. Pencuri ini sebenarnya datang untuk membalas dendam terhadap penjaga Hawkwolf. Bahkan jika aku membunuhnya, apa salahnya? Petik 2. Beberapa murid legalisme yang hadir telah bergabung dengan pengawal Hawkwolf, dan yang lainnya mungkin juga akan bergabung dengan pengawal Hawkwolf. Dengan pendidikan yang mereka terima, semua sekte adalah target yang harus mereka tekan dan batasi, namun mereka sebenarnya datang untuk membalas dendam terhadap pengawal Hawkwolf. Belum lagi tindakan Wei Yingji yang tercela dan tidak pernah berhubungan baik dengan mereka, sehingga mereka merasa lebih baik dia mati. Li Qingshan melihat ekspresi Qiu Haitang berubah. Meskipun tidak sampai pada titik di mana dia akan menyerangnya di depan begitu banyak orang, dia sudah menyiapkan cermin gaib yang mengkilap. Dia siap untuk menangkis segala pembunuhan di sepanjang jalan. Dia cukup berani untuk datang ke sini jelas bukan hanya karena dia mempercayai penilaian Qian Rongzi, tetapi juga karena dia yakin dengan kekuatannya. Begonia adalah seorang penggarap yayasan, tetapi seni pesona yang dia kuasai tidak terlalu efektif melawannya. Dia mungkin lebih lemah dari ketiga tetua dalam pertarungan sebenarnya. Dan, dia telah mengumpulkan hampir 10 jimat kelas tertinggi padanya saat ini. Bukannya dia bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika Begonia benar-benar menyerangnya, dia pasti akan gagal, dan kemudian dia harus menanggung tekanan dari semua pihak. Hua Sengshan berkata, lupakan. Haitang, ini hanya kesalahpahaman. Begonia berkata, jika kamu ingin aku berhenti, tidak apa-apa, tapi ini selalu menjadi masalah antara sekte dan Li Qingshan. Li Qingshan, kamu juga seorang laki-laki. Apakah kamu benar-benar akan bersembunyi di balik orang lain seperti ini? Petik 2. Li Qingshan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Begonia berkata, apakah kamu cukup berani untuk bertaruh denganku? Li Qingshan berkata, Master Sekte Qiu, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Kamu adalah seorang penggarap yayasan pendirian yang perkasa. Bagaimana aku, Li Qingshan, bisa berjudi denganmu? Jika dia bisa melakukan daemonifikasi, dia akan memiliki kepercayaan diri, tapi dia pasti tidak akan mampu mengalahkan seorang penggarap yayasan dalam bentuk manusianya. Begonia berkata, jelas bukan saya yang akan bertaruh dengan Anda. Tingkat budidayanya hanya lebih rendah dari Anda. Apakah Anda cukup berani untuk bertaruh dengannya? Li Qingshan berkata, jika kita berbicara tentang menyulam, memasang jarum, dan memiliki anak, saya tidak sebaik dia. Han Qiongzi mendengus sambil tertawa. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki penampilan yang tidak tahu malu. Hua Sengshan juga tersenyum, tapi dia tahu bahwa Li Qingshan benar-benar ingin berjudi, jadi dia tidak menghentikannya. Meskipun dia berjanji pada Gu Yanying bahwa dia akan menjaganya, dia bukanlah seorang pengasuh. Sebagai seorang pria, dia harus membuat keputusan sendiri. Li Qingshan memang memiliki beberapa pemikiran.
Dia tidak percaya bahwa hanya beberapa kata dari Hua Sengshan akan mampu menghentikan sekte tersebut untuk membalas dendam dan mengingini Little N. Paling-paling, mereka hanya akan meredam konflik untuk sementara waktu, namun konflik tersebut akan meletus lagi di masa depan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Dan bahkan jika sekte itu mau menyerah, mereka harus bertanya padanya terlebih dahulu. Dia sudah lama memutuskan bahwa jika dia tidak menyeret keluar para pelacur dan pelacur ini dari sekte dan menguras darah mereka satu persatu, nama keluarganya tidak lagi menjadi Li. Ketika dia selamat dari kesengsaraan surgawi dan mencapai ranah Jenderal Daemon, dia harus menyelesaikan masalah antara tiga gunung dan sekte tersebut. Begonia berkata, tentu saja, kita akan bertaruh pada keahlian pria. Li Qingshan berkata, apa yang kita pertaruhkan? Minum, gulat, dan seni bela diri. Begonia mencantumkan ketiganya. Li Qingshan hampir tidak bisa menahan tawa. Ketiganya adalah keahliannya. Dia memandang Begonia dan berpikir, kali ini kamu mendekati kematian. Namun ekspresinya tidak berubah. Dia bertanya, apa taruhannya? Begonia mengarahkan jari rampingnya ke Li Qingshan. Anda. Kemudian, jarinya meluncur ke arah Little N. Dan dia. Li Qingshan berkata, jika aku kalah, kamu dapat mengambil alih kepalaku. Dia menepuk kepala Little N. Tapi aku tidak akan pernah menggunakan dia sebagai taruhan, kecuali kamu, pemimpin klan Qiu, bersedia menjadi taruhannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak sepadan. Ekspresi Begonia berubah. Li Qingshan telah memintanya menjadi tiang pancang, yang merupakan bentuk penghinaan. Namun dia mengubah topik dan dengan jelas memberitahunya bahwa meskipun dia bersedia menjadi taruhannya, dia tidak memenuhi syarat untuk setara dengan N kecil. Ini hanyalah sebuah penghinaan yang tidak terselubung. Dengan statusnya sebagai pemimpin klan dan budidayanya sebagai seorang penggarap yayasan bangunan, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang gadis kecil. Para murid legalisme juga gempar. Mereka selalu akrab dengan Begonia, jadi cara mereka memandang Li Qingshan bahkan lebih tidak ramah. Wu Gen berkata, bocah ini telah mendapat masalah besar. Han Qiongzi memujinya di dalam hatinya, anak baik. Wanita murahan ini benar-benar berpikir semua orang harus berputar di sekelilingnya. Sekarang dia tahu bagaimana caranya merasa malu. Chapter 269. Penebang kayu raksasa. Sebenarnya, Li Qingshan tidak berniat mempermalukan Qiu Haitang, karena dia selalu berbicara dari lubuk hatinya. Qiu Haitang jelas bisa dianggap sebagai kecantikan tertinggi. Sama seperti pria lainnya, dia akan merasakan nafsu saat melihatnya, tapi itu hanya nafsu. Dibandingkan dengan cinta kekeluargaannya pada Xiao An, itu bukanlah apa-apa. Namun, dari semua orang yang hadir, mungkin hanya Qian Rongzi yang benar-benar setuju dengan pemikirannya. Saya bersedia menjadi taruhannya. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. N kecil, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. N kecil, kata Li Qingshan. N melirik Li Qingshan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Kemarahan di hati Qiu Haitang untuk sementara diredam oleh kabar baik ini. Dia berkata dengan dingin, taruhanku adalah ini. Dia mengeluarkan kotak brokat dan membukanya, memperlihatkan pil hijau di dalamnya. Cahaya berkabut menyebar dan memenuhi aula. Pil giok tampak sangat familiar bagi Li Qingshan. Bukankah ini pil yang sama yang diberikan Suanyu padanya? Pil inilah yang memungkinkannya melewati akumulasi jangka panjang dan langsung memadatkan inti Yao. Pil akumulasi kebajikan. Han Qiongzi berteriak kaget. Murid legalisme lainnya semua menatap pil itu, mata mereka dipenuhi keinginan. Intinya, pil akumulasi kebajikan adalah jenis pil yang sama dengan pil pengumpul Qi dan pil pengumpul Qi. Ini membantu dalam budidaya. Alasan mengapa disebut pil akumulasi kebajikan adalah karena mengkonsumsi satu pil setara dengan budidaya selama 1 tahun. Waktu adalah musuh terbesar seorang kultivator. Pil akumulasi kebajikan dapat membantu para kultivator menghemat waktu 1 tahun. Pil jenis ini adalah pil yang sangat berharga bagi para pembudidaya di tingkat manapun. Kamu sebenarnya bersedia meminum pil ini. Hua Sengshan mengerutkan kening. Menggunakan pil akumulasi kebajikan untuk menukar nyawa praktisi Qi lapisan ke-6 bukanlah taruhan kecil. Faktanya, itu terlalu berat. Ini membuktikan bahwa dia juga bertekad untuk memenangkan taruhan ini. Begonia mengabaikan Hua Sengshan dan berkata kepada Li Qingshan, aku juga tidak menginginkan kepalamu. Jika kamu kalah, kamu akan tetap di sekte saya dan menjadi budak selama sisa hidupmu. Dalam mimpimu, baru saja, Li Qingshan dan Little N saling bertukar pandang. Mereka sudah mengambil keputusan. Jika dia kalah, dia benar-benar harus memenggal kepalanya. Tentu saja dia akan segera kabur. Dia rela menggunakan Little N sebagai taruhan karena tidak ada taruhan sama sekali. Tentu saja, Begonia bukannya tidak mempertimbangkan hal ini, tetapi dia tidak percaya bahwa praktisi Qi lapisan ke-6 dapat melarikan diri tepat di depan hidungnya. Taruhan ini hanya untuk menutup Hua Sengshan. Li Qingshan berpura-pura ragu sejenak sebelum akhirnya menyetujui. Baiklah. Tunggu di sini. Aku akan bersiap sekarang. Begonia berbalik untuk pergi, tetapi dia mendengar Li Qingshan berteriak, tunggu. Tinggalkan taruhannya. Begonia berbalik dan menatapnya tajam. Kemudian, dia melemparkan pil akumulasi kebajikan kepada Hua Sengshan. Kaulah saksinya. Dengan kepergian Qiu Haitang, para pengikut legalisme berkumpul. Tak satu pun dari mereka yang berani meremehkan Li Qingshan lagi.
Meski dianggap sombong dan cuek karena cukup berani menantang penggarap yayasan, namun keberaniannya tetap patut diacungi jempol. Namun, selain kekaguman, ada juga rasa jijik yang mendalam. Li Qingshan tidak cukup kuat untuk menggoyahkan hati Begonia, yang telah dibangun selama bertahun-tahun, ke sisinya hanya dengan beberapa kata. Wu Gen berkata dengan lembut, "Saudara Hua, mengapa kamu berselisih dengan kakak perempuan Qiu karena anak ini?" Hua Sengshan hanya tersenyum. Tidak ada seorang pun yang akan mengingat apa yang dia katakan di masa lalu. Dia berkata kepada Li Qingshan, "Belum terlambat jika kamu mengatakan kamu tidak ingin taruhannya. Denganku di sini, dia tidak bisa melakukan apapun padamu." Li Qingshan berkata, "Saya masih cukup yakin dengan ketiganya." Wu Gen menghela nafas. Dia tahu bahwa Hua Sengshan bertekad untuk melawan anak ini. Han Qiongzi menepuk bahu Li Qingshan. "Baiklah nak, menurutku kamu bisa melakukannya. Menangkan kembali pil akumulasi kebajikan dan membuat penjaga Hawkwolf bangga lagi." 1 jam kemudian, Begonia kembali. "Ikut denganku." Dia sudah memulihkan senyumnya, tanpa sedikit pun kebencian atau kemarahan. Awan turun dari atap secara perlahan. Li Qingshan hanya mendengar gemuruh mesin saat potongan kayu besar bergerak keluar, menyambung dengan keras di udara dan memisahkan lantai di atas gedung. Itu membuat Li Qingshan memikirkan apa yang dia lihat di kota awan yang mengalir. Jelas sekali, bangunan ini juga dirancang oleh aliran Mohisme. Ketika 2 potong kayu terakhir digabungkan, itu membentuk ruang kosong yang besar. Setidaknya ada beberapa ratus praktisi Qi yang mengawasi dari beberapa lantai di sekitarnya. Sudah hampir waktunya ujian masuk 100 aliran pemikiran. Sebagian besar praktisi Qi asing akan memilih untuk mengunjungi gedung terkenal di prefektur Clear River. Begonia bahkan sudah memasang taruhan. Dia tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan darinya, tapi semua orang juga bisa menjadi saksinya. Tempat ini seperti arena yang sangat besar. Li Qingshan mendarat di tanah dan menginjaknya. Rasanya sangat kokoh. Setelah itu, dia menyuruh Little N menunggu di satu sisi saat dia berjalan ke tengah sendirian. Dia berkata dengan keras, "Sekte Master Qiu, di mana orang yang bertaruh dengan saya?" Begonia bertepuk tangan dengan lembut, dan Li Qingshan melihat sebuah pintu di depan terbuka dengan keras. Sesosok tubuh bertubuh besar berjalan keluar perlahan dengan langkah berat, disertai serangkaian suara gemerisik. Hua Sengshan berkata, "Oh tidak, itu orang lain." Sosok besar itu telah muncul dari kegelapan dan tiba dalam terang. Seluruh gedung berteriak. Li Qingshan selalu berdiri tegak dan tegak, tetapi ketika sosok itu tiba di hadapannya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya. Baru saat itulah dia bisa melihat wajah kejamnya. Jenggot dan rambutnya yang berantakan menutupi sebagian besar wajahnya. Pangkal hidungnya tinggi, dan kedua rongga matanya cekung dalam. Mata merahnya bersinar dengan cahaya yang ganas. Meskipun dia tampak seperti manusia, tingginya lebih dari 10 kaki, hampir setinggi 3 orang. Ototnya berwarna putih dengan sedikit warna kuning, seperti kayu yang baru saja dipotong. Namun tangan, kaki, dan lehernya semuanya dibelenggu dengan rantai besi. Selain manusia biasa, ada banyak manusia lain di dunia. Kelihatannya mirip dengan manusia, namun memiliki banyak ciri khusus, seperti kaki panjang, lengan 4, dan lain sebagainya. Konon orang-orang lain ini pernah tersebar di 9 provinsi, mendirikan berbagai suku dan negara. Namun, seiring dengan semakin makmurnya umat manusia, mereka tidak hanya membersihkan Dasmon dan Iblis, namun orang-orang lain ini juga diusir sebagai orang lain, perlahan-lahan menghilang dari pandangan orang-orang biasa. Mereka hanya dapat ditemukan di tempat terpencil dan terpencil. Raksasa ini adalah salah satu dari banyak manusia lainnya, yang dikenal sebagai penebang kayu raksasa. Mereka tinggal jauh di pegunungan, dan konon mereka dapat menyerap nutrisi dari bumi seperti pohon. Mereka juga bisa tumbuh semakin besar seperti pohon, sehingga tubuh mereka sangat tinggi, dan mereka dikenal sebagai penebang kayu raksasa. Hua Sengshan tidak menyangka Begonia bisa menemukan penebang kayu raksasa untuk bertaruh dengan Li Qingshan. Kali ini peluang Li Qingshan tidak menguntungkannya. Hanya berdasarkan tubuhnya yang besar, dia sudah kalah dalam kontes minum dan gulat. "Hai Tang, kamu menggunakan orang lain sebagai taruhan. Bukankah itu tidak tahu malu?" Begonia tersenyum acuh tak acuh, orang lain masih manusia, dan budidaya Qi-nya jelas bukan lapisan ke-6. Apakah ada yang salah dengan itu? Jika Anda ingin kalah, lakukan sekarang. Tidak perlu mengatakan apapun. Petik 2. Meskipun dia belum mencapai lapisan ke-6, jumlah Qi vital yang disimpan dalam tubuh besarnya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh praktisi Qi lapisan ke-6. Meskipun Han Qiongzi sedikit marah, dia harus mengakui bahwa Begonia ini memang licik. Dia layak menjadi kepala sekolah dan penggarap yayasan bangunan. Ketika dia melihat punggung Li Qingshan, yang tampak membatu karena ketakutan, dia merasa sedikit kasihan. Berani bertaruh dengan seorang penggarap Foundation Building, dia punya cukup nyali, tapi otaknya agak kurang. Sedikit kekaguman yang dimiliki murid legalisme lainnya terhadap Li Qingshan lenyap sama sekali, dan semuanya berubah menjadi ejekan dan ejekan, seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot yang mencoba memecahkan batu dengan telur. Wu Gen berkata kepada Qian Rongzi, "Itu bukan salahnya. Lagi pula, dia berasal dari kalangan kecil, jadi dia tidak tahu seberapa kuat seorang penggarap yayasan bangunan." Tapi Qian Rongzi berkata, "Itu belum tentu benar." Seseorang di lantai atas berteriak, "Sekte Master Qiu, apakah kamu bercanda? Apa yang menarik dari taruhan semacam ini?" Petik 2.
Begonia berkata, semuanya, silakan memasang taruhan kalian. Batu roh yang kalian menangkan akan menjadi hadiah untuk kalian semua. Bolehkah aku memasang taruhan? Li Qingshan tiba-tiba bertanya. Hua Sengshan sedikit terkejut. Suara Li Qingshan tidak terdengar putus asa sama sekali. Sebaliknya, itu masih dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Tatapan Begonia kembali tertuju pada Li Qingshan, dan dia berkata dengan nada meremehkan, selama kamu berani. Aku berani bertaruh 1000 batu roh bahwa aku akan menang. Seluruh bangunan terdiam sesaat sebelum tertawa. Di lantai 3, seorang pemuda berbaju putih sedang meringkuk di samping dua gadis muda cantik. Salah satu gadis muda berkata, Saudara Tian, apakah orang ini gila? Selalu ada banyak orang gila di dunia ini, tetapi jika orang-orang gila ini pergi, bukankah kegembiraannya akan berkurang? Tatapan pemuda itu berkeliling, melewati Qian Rongzi dan Han Qiongzi sebelum pada akhirnya mendarat di Qiu Haitang. Salah satu gadis muda berkata dengan enggan, Saudara Tian, kamu bernafsu lagi. Bukankah cukup memiliki kita berdua? Pemuda berbaju putih tersenyum dan berkata, sia-sia masa muda jika kamu tidak menggoda. Aku tahu bahwa Saudara Tian bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang-orang di dunia ini, dan kamu tidak dapat dibatasi oleh pemikiran duniawi. Kami tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, selama kamu memiliki kami di dalam dirimu, jantung. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan penuh kasih sayang, kamu akan selalu menjadi harta karunku. Qian Rongzi merasakan tatapan dari atas, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia mendengar Wu Gen di sampingnya berkata sambil tersenyum, dia masih pandai bercanda. Lagi pula, jika dia kalah, dia akan menjadi budak seumur hidup. Barang-barangnya bukan miliknya lagi, jadi tidak ada ruginya bertaruh. Namun, Qian Rongzi berkata, saya berani bertaruh 500 batu roh yang akan dimenangkan Li Qingshan. Wu Gen tercengang, dan wajahnya menjadi gelap. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia benar-benar curiga Qian Rongzi dan Li Qingshan memiliki hubungan tertentu. Qian Rongzi tersenyum dan berkata, saya rasa saya bisa menang. Hua Sengshan tiba-tiba berkata, kalau begitu aku juga akan bertaruh 1000 batu roh, aku juga berpikir aku bisa menang. Begonia berkata, karena kamu memberiku batu roh, aku tidak bisa menolak. Setelah beberapa saat, taruhan pun dibuat. Sebagian besar taruhannya ada pada penebang pohon raksasa, dan pemuda berbaju putih dengan santai mempertaruhkan 1000 batu roh. Hanya sedikit orang yang ingin menang melawan kuda hitam, dan kemungkinannya sangat berbeda. Begonia melambaikan tangannya, dan rantai pada penebang kayu raksasa itu terlepas dan terbang ke udara. Namun, penebang pohon raksasa itu tiba-tiba berbalik dan menatap ke arah Begonia. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan seolah siap menerkam kapan saja. Chapter 270. Begonia mengabaikan permusuhan si penebang kayu raksasa. Jika kamu kalah, tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu? Penebang kayu raksasa itu menggeram dan berbalik tanpa daya, menghadap Li Qingshan. Saat ini, ratusan toples anggur dibawa dan disisihkan. Tak jauh dari situ, sebatang dupa cendana panjang ditaruh di tempat pembakar dupa. Kami akan menggunakan dupa sebagai waktunya. Siapapun yang minum paling banyak dalam waktu 2 jam, dialah pemenangnya. Begonia bertepuk tangan ringan. Penebang kayu raksasa itu hampir menerkam dan mengambil sebotol anggur. Dia meneguknya seolah sedang melampiaskannya. Botol besar berisi anggur lebih seperti cangkir besar baginya. Dalam sekejap, toples anggur itu kosong, dan dia melemparkannya ke samping. Berdasarkan momentum ini saja, mereka yang awalnya percaya pada Li Qingshan merasa Li Qingshan pasti akan kalah. Li Qingshan berjalan dengan tidak tergesa-gesa dan membuka toples. Dia membuka mulutnya dan menghisap. Seperti ikan paus yang menghisap air, aliran anggur yang berkilauan masuk ke mulutnya. Dalam sekejap, toples anggur itu kosong. Dia memuji, anggur yang enak. Aroma anggurnya kaya dan kuat. Meskipun tidak sebagus anggur spiritual, itu masih merupakan anggur berkualitas yang langka. Saat masuk ke tenggorokan, ada kenikmatan yang membara. Penebang kayu raksasa itu meliriknya dan meneguk botol anggur ketiga. Ketertarikan Li Qingshan pada minum meningkat. Sejak Oksen mengajarinya minum, dia jatuh cinta dengan rasanya. Namun, setelah datang ke kota Jiaping, dia diganggu oleh banyak hal dan tidak bisa minum sepuasnya. Dia merasa agak menyesal. Malam ini, dia akhirnya bisa minum sepuasnya. Li Qingshan duduk seolah tidak ada orang lain di sekitarnya. Dengan satu tangan di atas toples anggur, dia berkata kepada Begonia, ada anggur tanpa daging. Rasanya kurang enak. Han Qiongzi terkejut. Saat ini, orang lain akan mengeluh perutnya kurang besar, tapi dia tetap ingin makan. Begonia berkata, jadilah munafik dan berikan itu padanya. Petik 2. Sesaat kemudian, sebuah meja panjang dibawa di depan Li Qingshan. Di tengahnya ada seekor domba panggang dan babi panggang. Di sekelilingnya ada ayam panggang, bebek, dan buku-buku jari babi kristal. Semua jenis daging yang terpikirkan oleh orang normal. Semuanya tersedia. Li Qingshan tidak mengambil sumpitnya. Sebaliknya, dia mengambil buku jari babi kristal dan menggigitnya. Wanginya tapi tidak berminyak, dan meleleh di mulutnya. Dia memuji, rasanya enak. Wu Gen berkata bahwa semua koki terkenal di Qinghe berkumpul di restoran. Memang benar. Saat itulah Li Qingshan mulai minum. Penebang kayu raksasa itu sudah meminum sebotol anggur ketujuh. Li Qingshan bahkan tidak melirik ke arah itu.
Dia terus makan dan minum sendiri. Berbeda dengan penebang pohon raksasa, yang terus-menerus meminum alkohol, semua orang tahu bahwa dia menikmati proses ini. Dia menghabiskan sebotol alkohol. Aku ambil toples yang lain saja. Saya tidak akan dengan sengaja meningkatkan kecepatan saya. Namun, dia minum dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian, beberapa toples arak diminum, dan babi guling panggang sudah ada di perutnya. Mereka yang tidak lapar mau tidak mau mendecakkan bibir dan mengeluarkan air liur saat melihatnya seperti ini. Han Qiongzi bertanya pada Hua Sengzan, bisakah dia menang? Dia terprovokasi oleh Hua Sengzan, jadi dia mengertakkan gigi dan mempertaruhkan 500 batu spiritual pada Li Qingshan. Setelah itu, dia merasa sedikit sakit hati. 500 batu spiritual sudah cukup untuk membeli senjata spiritual kelas atas yang sedikit lebih rendah. Hua Sengzan berkata, itu tidak akan mudah. Dia telah membuka lautan reikinya, jadi tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi. Tapi dia minum begitu cepat sehingga dia mungkin tidak bisa memurnikan alkohol tepat pada waktunya. Dia tidak setinggi penebang pohon raksasa, jadi dia akan dirugikan. Han Qiongzi berkata, lalu mengapa kamu bertaruh 1000 batu spiritual? Saya pikir kamu percaya diri. Bukannya aku percaya diri, tapi dia. Apakah menurutmu dia tidak layak dipercaya oleh 1000 batu spiritual? Han Qiongzi memandang Li Qingshan lagi. Dia mengangkat kerahnya, memperlihatkan dadanya yang berwarna perunggu. Ada sedikit senyuman di wajahnya yang dipahat. Meskipun dia tidak tampan, dia memancarkan semangat kepahlawanan seorang pria. Dia merasa sedikit terharu saat melihatnya, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, itu sepadan. Tidak peduli apa, pria ini sangat berharga. Namun, dia melihat ekspresi Little N tidak berubah sejak awal. Dia hanya memandangnya dalam diam. Tidak ada keraguan di matanya, dan dia mempercayainya tanpa syarat. Dia samar-samar mengerti mengapa Li Qingshan begitu protektif terhadapnya, dan bahkan berani melawan seorang penggarap foundation building. Abunya berjatuhan, dan dupanya hanya terbakar setengahnya. Di sekitar Li Qingshan dan penebang pohon raksasa ada toples anggur kosong. Mereka sudah meminum setengah dari 100 botol anggur. Aroma anggur meresap ke udara. Bahkan di lantai 3, mereka bisa mencium baunya dengan jelas. Lantai atas dan bawah sudah tenang. Praktisi Qi mengandalkan Qi vital mereka untuk melindungi tubuh mereka. Tidak ada kekurangan orang yang minum sepuasnya, tapi bahkan mereka pun tidak bisa minum seperti ini. Saudara Tian, mereka luar biasa. Mereka hanya 2 orang yang tidak berguna, kata pemuda berbaju putih. Dia sedikit khawatir dengan ribuan batu spiritualnya, tapi dia segera santai. Di antara toples-toples kosong, penebang kayu raksasa itu telah meminum 33 gelas, sedangkan Li Qingshan hanya meminum 21 gelas. Masih ada selisih lebih dari 10 botol anggur. Namun, Hua Sengzan memperhatikan wajah penebang kayu raksasa itu mulai memerah. Dia tampak sedikit mabuk, dan kecepatan minumnya melambat. Qi vital penebang pohon raksasa itu beroperasi dengan kecepatan penuh untuk menghilangkan mabuknya. Pada titik ini, bukan hanya kompetisi wine, tetapi juga budidaya. Li Qingshan tampak semakin mabuk, tetapi dia makan dan minum pada saat yang sama, dan kecepatan dia minum semakin cepat. Dia tidak dengan sengaja menggunakan Qi vitalnya atau Qi iblisnya untuk menghilangkan anggur, karena hal itu tidak diperlukan. Meskipun dia terlihat jauh lebih kecil daripada penebang kayu raksasa, ukuran aslinya sudah lebih dari 50 kaki. Dia benar-benar raksasa. Selama masa pengasingan di kota Jiaping, dia mengonsumsi pil dalam jumlah besar setiap hari. Entah itu Qi Gathering Pills atau Qi Amassing Pills, dia telah menyempurnakan semuanya menjadi Qi Iblis. Bentuk iblisnya juga bertambah tinggi dengan cepat. Jika dia kembali ke bentuk aslinya, sepasang tanduk di kepalanya bahkan mungkin bisa menyentuh langit. Bagi penebang pohon raksasa, toples anggur ini seperti cangkir besar yang perlu diisi. Bagi Li Qingshan, itu seperti cangkir anggur kecil. Dia tidak hanya tidak perlu terburu-buru, tetapi dia juga harus menikmati rasa anggur tersebut, membiarkannya larut sepenuhnya di dalam tubuhnya. Jika dia menggunakan Qi iblis untuk memurnikannya sambil minum, lalu apa gunanya minum? 2/3 dupa telah habis terbakar, dan penebang pohon raksasa itu telah meminum 10 botol lagi. Li Qingshan telah meminum 14 toples, jadi hanya ada 8 toples di antara keduanya. Kulit kuning pucat penebang kayu raksasa itu telah berubah menjadi merah, dan mulai bergoyang. Tidak ada pilihan selain duduk seperti Li Qingshan. Li Qingshan, sebaliknya, duduk di sana dengan mantap. Wajah perunggunya tidak berubah warna, tapi terlihat jelas dia semakin mabuk. Namun, dia minum lebih cepat dan lebih cepat, begitulah cara orang-orang yang ingin minum mulai minum. Semua orang bisa melihat siapa yang menang. Han Qiongzi meraih bahu Hua Sengzan dan berkata dengan semangat, mungkin kita bisa menang. Hua Sengzan tersenyum. Anak ini benar-benar punya cara. Dia hampir lupa bahwa Hua Sengzan telah melatih tubuhnya sejak awal. Meski makan dan minum sekaligus memenuhi perutnya, ia tidak mudah mabuk. Selain itu, dia dengan ketat mengontrol kecepatannya dan menggunakan Qi vitalnya untuk menghilangkan anggur secara perlahan. Jika dia tahu bahwa Li Qingshan tidak terlalu banyak berpikir, dan hanya menikmati rasa anggur, dan bahkan tidak menghilangkan anggurnya, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Tidak peduli seberapa pintar dia tidak akan pernah mengira bahwa orang di depannya adalah monster besar. Mata Hua Sengzan bertemu dengan mata Begonia. Hua Sengzan membungkuk sedikit, seolah mengungkapkan permintaan maafnya.
Begonia menunjukkan kepahitan yang tersembunyi. Tidak bisakah aku menggerakkan hatimu pada akhirnya? Penebang kayu raksasa itu melihat Li Qingshan perlahan-lahan menyusulnya, dan menjadi cemas. Dia mengambil anggur dan meneguknya. Ini membuatnya semakin mabuk, dan dia tidak punya cukup waktu untuk menghilangkan anggurnya. Hanya ada sedikit dupa yang tersisa, dan dengan suara keras, penebang kayu raksasa itu jatuh ke tanah. Botol anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan setengah botol anggur tumpah ke tanah. Li Qingshan berdiri dan bersendawa. Dia meneguk botol anggur terakhir, dan melihat sekeliling. Apakah tidak ada lagi? Sepertinya dia belum merasa cukup. Dupa berubah menjadi abu. Terjadi keheningan. Kami menang. Han Qiongzi mengayunkan tinjunya dan memecah kesunyian. Ada keributan di lantai atas dan bawah, dan berisik. Tidak ada yang menyangka bahwa penebang kayu raksasa itu akan kalah dari orang biasa dalam hal minum. Banyak orang berteriak, curang. Mereka tidak hanya bertaruh pada hasil keseluruhan putaran, tetapi ada juga orang yang bertaruh pada hasil satu putaran. Banyak orang yang ingin mendapatkan batu roh dengan mudah kehilangan batu roh yang mereka peroleh dengan susah payah. Li Qingshan tertawa keras, dan tawanya yang keras menekan semua kritik. Dia berkata kepada Begonia, "Klan Master Qiyu, apakah saya memenangkan babak ini?" Anggur membantu keinginannya, dan matanya dengan tidak hati-hati mengukurnya. Begonia berkata, "Aku akan membiarkanmu merasakan manisnya dulu." Li Qingshan melirik ke arah penebang kayu raksasa yang mabuk di tanah. "Saya khawatir tidak ada cara untuk bersaing dengan babak berikutnya." Qiyu Haitang berkata dengan dingin, "Bangun." Penebang kayu raksasa itu gemetar, dan bangkit dari tanah dengan gemetar. Dengan bantuan energi vitalnya, dia segera sadar. Begonia mengeluarkan kuali kecil dari kantong 100 harta karunnya dan melemparkannya ke ladang. Dengan keras, kuali kecil itu tumbuh 10 kali lebih besar di udara, dan berubah menjadi kuali perunggu besar. Li Qingshan merasakan getaran di bawah kakinya. Kuali itu beratnya lebih dari 1000 pon. Begonia berkata, orang kuat kuno dikatakan memiliki kekuatan untuk melawan kuali. Putaran kedua adalah mengangkat kuali ini. Li Qingshan berkata, kamu adalah pemilik kuali. Jika kamu membantuku secara diam-diam, bukankah aku akan kalah tanpa mengetahui alasannya? Begonia mengerutkan kening. Apa yang kamu inginkan? Dia tidak punya niat seperti itu. Dia tidak percaya bahwa Li Qingshan bisa lebih kuat dari penebang kayu raksasa itu. Penebang pohon raksasa terlahir dengan fisik yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Setelah dia membelinya, dia mengajarinya seni penempaan fisik. Untuk melarikan diri, dia berlatih siang dan malam, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Saat dia tidak ada, dia hanya bisa merantainya. Bahkan praktisi Qi tingkat tinggi tidak dapat menaklukkannya. Karena aku saksinya, aku akan mengeluarkan kualinya. Saat Hua Sengzan berbicara, dia juga melemparkan kuali berkaki 3. Begonia mendengus, tapi dia yakin Hua Sengzan tidak akan bias. Dia menyimpan kualinya. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Li Qingshan berjalan ke depan kuali. Kuali itu bersinar terang. Itu adalah instrumen roh yang langka. Dia mengulurkan lengannya yang panjang dan meraih gagang kuali dengan satu tangan. Idiot, bagaimana satu tangan saja cukup? Han Qiongzi berteriak. Wu Gen tertawa mengejek dan berkata kepada Qian Rongzi, Li Qingshan ini mungkin belum pernah melihat kuali kerajinan sebelumnya. Ini jauh lebih berat daripada kuali yang ditempa dari tembaga dan besi. Bahkan saya tidak dapat mengangkatnya dengan satu tangan. Sebelum dia selesai berbicara, Li Qingshan telah mengangkat kuali kerajinan dengan satu tangan. Dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan dengan santai melemparkannya ke penebang kayu raksasa itu. Sekarang giliranmu. Wu Gen terdiam. Cek 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 cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.